destination 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. Tanggal 8 Maret 2014, layar radar memancarkan pendar hijau pekat di tengah redupnya ruang kontrol udara. Sebuah titik kecil berkedip konstan. Denyut ritmis ini mewakili wujud fisik sebuah pesawat. Penerbangan Malaysia Airlines MH370 meluncur stabil membelah angin malam di ketinggian 35.000 kaki. Angka-angka digital berbaris rapi di sudut layar menunjukkan koordinat pasti persis di atas perairan Teluk Thailand. Mesin ganda Rolls-Royce berputar bertenaga. Turbinnya mendorong ratusan ton baja dan 239 nyawa melintasi langit perbatasan. Hembusan nafas petugas terdengar pelan di depan monitor. Mata mereka memantau pergerakan rutin yang sangat presisi ini. Detik berganti menumpuk menit. Garis pemindai radar menyapu layar satu putaran penuh. Titik terang itu lenyap seketika. Layar radar menampakkan kekosongan absolut berlapis cahaya hijau. Pesawat komersial raksasa itu tertelan utuh oleh pekatnya malam. Satu kedipan layar ini menjadi titik mula pencarian aviasi terbesar sepanjang sejarah manusia. Misteri penerbangan modern paling membingungkan lahir murni dari hilangnya satu denyut kecil di atas hamparan layar kaca. Malam itu, aspal landasan pacu Bandara Internasional Kuala Lumpur menahan beban seberat lebih dari 200 ton dari sebuah mahakarya aviasi modern. Pesawat bernomor registrasi 9M-MMRO ini adalah sebuah varian Boeing 777-200ER. Raksasa udara ini memiliki rentang sayap sepanjang 60 meter, merangkul angin malam dengan sangat kokoh. Dua buah mesin turbofan Rolls-Royce Trent 892 menggantung gagah di bawah kedua sayapnya. Bilah-bilah titanium di dalam mesin ini berputar dengan kecepatan ekstrim. Setiap mesin memproduksi daya dorong sebesar 92.000 pon, sebuah tenaga masif yang membakar aftur dan melontarkan ratusan ton baja ini ke langit stratosfer. Suara deru turbinnya menggetarkan udara di sekitarnya. Maskapai penerbangan di seluruh dunia mendapuk Boeing 777 sebagai tulang punggung rute internasional jarak jauh. Seri ini memegang rekor keselamatan paling cemerlang dalam sejarah penerbangan komersial modern. Rekam jejaknya terbukti melalui jutaan jam terbang melintasi berbagai benua dan samudra. Pesawat ini mewakili puncak keandalan rekayasa mekanis buatan manusia. Di bagian paling depan, ruang kokpit memancarkan cahaya redup dari puluhan instrumen digital. Boeing 777 mengandalkan sistem navigasi fly-by-wire mutakhir. Tuas kendali di tangan pilot mengirimkan sinyal elektronik berkecepatan tinggi menuju serangkaian komputer utama di perut pesawat. Mesin komputasi cerdas ini mengolah seluruh input tersebut, melakukan jutaan kalkulasi matematis dalam sepersekian milidetik. Sistem ini mengatur pergerakan sirip ekor, menyesuaikan kepakan sayap, dan mengunci kestabilan bodi pesawat saat membelah udara bertekanan tinggi. Komputer dan pilot bekerja beriringan, membentuk harmoni kendali yang sangat presisi. Di seberang pintu anti-peluru kokpit, kabin penumpang membentang luas. Lorong panjang berkarpet tebal membelah deretan kursi. Malam itu, ruang raksasa ini menjadi rumah sementara bagi 227 penumpang dari belasan negara. 12 awak kabin melangkah menyusuri lorong, memastikan setiap sabuk pengaman terkunci rapat menyilang di pangkuan penumpang. Sistem pendingin udara menghembuskan sirkulasi oksigen segar secara konstan, menjaga tekanan udara kabin setara dengan kondisi di darat. Lampu utama meredup perlahan, menyisakan cahaya baca kecil yang menyorot hangat. Berbagai antena di punggung dan perut pesawat memancarkan gelombang radio ke segala penjuru. Transponder secara otomatis mengirimkan identitas penerbangan, posisi koordinat dan kecepatan jelajah langsung ke layar monitor menara pengawas. Data telemetri mengalir deras ke stasiun darat, melaporkan detak jantung mekanis pesawat secara seketika. Dari putaran turbin raksasa di luar hingga denyut kelistrikan di dalam kabel pembuluh darahnya, 9M-MMRO beroperasi pada tingkat kesempurnaan operasional absolut. Raksasa besi ini meluncur membelah pekatnya malam dengan kepastian yang utuh. Tanggal 8 Maret 2014, cahaya lampu benderang menyinari apron Bandara Internasional Kuala Lumpur. Angin malam berhembus pelan menyapu permukaan landasan pacu. Langit di atas Malaysia membentang bersih. Bintang-bintang berpendar jelas menemani aktivitas sibuk para kru darat.
Kendaraan logistik hilir mudik memuat ribuan kilogram kargo dan bagasi ke dalam perut pesawat. Mesin pengisi bahan bakar memompa puluhan ton aftur ke dalam tangki sayap pesawat. Segala persiapan berjalan presisi mengikuti protokol penerbangan sipil. Di dalam kokpit, dua sosok pria mengambil tempat duduk masing-masing di depan panel instrumen. Kapten Zahari Ahmad Syah duduk di kursi kiri. Tangan kirinya memeriksa tuas kendali dengan cekatan. Pria berusia 53 tahun ini memegang rekam jejak luar biasa. Log penerbangannya mencatat lebih dari 18.000 jam terbang. Pengalamannya membentang puluhan tahun menguasai berbagai jenis armada udara. Di kursi kanan, duduk perwira pertama Farik Abdul Hamid. Pria berusia 27 tahun ini sedang menjalani masa transisi. Malam itu adalah jadwal terbang terakhirnya bersama instruktur pendamping sebelum ia resmi mendapatkan kualifikasi penuh untuk mengemudikan Boeing 777. Jari-jari mereka menekan deretan tombol, memasukkan koordinat rute menuju Beijing ke dalam komputer navigasi. Layar Flight Management System menyala terang menampilkan garis rute yang spesifik. Di luar pintu kokpit, garba rata terhubung erat dengan badan pesawat. Penumpang melangkah masuk menembus pintu kabin. Suara roda koper bergesekan dengan lantai karpet memenuhi udara. Percakapan lintas bahasa menggema di antara deretan kursi. Pramugari berseragam menyambut mereka dengan senyum ramah, menangkupkan tangan dan mengarahkan setiap orang ke lorong yang tepat. Bunyi gesper logam sabuk pengaman bergemerincing saling beradu. Tangan-tangan mengangkat tas punggung dan jaket tebal masuk ke dalam kompartemen atas kepala. Pintu kompartemen ditutup dengan bunyi ketukan teguh berturut-turut. Ratusan individu dari berbagai belahan dunia duduk berdampingan. Kelompok keluarga bersandar bersiap menantikan liburan, sementara para pebisnis membolak-balik dokumen kerja mereka. Aroma kopi hangat dari pantry dan udara dingin dari mesin pendingin bercampur menjadi satu. Ratusan orang duduk nyaman menyandarkan punggung mereka, mengantisipasi pendaratan esok pagi di ibu kota Tiongkok. Pada pukul 12:40 malam waktu setempat, pesawat ditutup rapat. Traktor pendorong menggerakkan pesawat mundur dari terminal. Mesin Rolls-Royce menyala satu persatu, menggemakan deruman rendah yang menggetarkan dada. Pesawat merayap pelan menyusuri jalur taksi, menunggu giliran. Lampu pendaratan menyorot terang membelah kegelapan aspal. Menara pengawas memberikan izin lepas landas. Nation 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. Kapten Zahari mendorong tuas daya dorong ke depan. Mesin mengaum keras. Raksasa besi seberat ratusan ton melesat membelah landasan pacu. Roda-roda meninggalkan aspal. Moncong pesawat mendongak menembus udara malam. Tubuh pesawat menanjak stabil membelah lapisan awan. Di dalam kabin, tanda sabuk pengaman berbunyi nyaring. Penumpang menyesuaikan posisi duduk. Beberapa orang menyalakan layar hiburan di depannya. Awak kabin melangkah menyusuri lorong, mempersiapkan troli makanan ringan. Di ruang kendali udara darat, titik hijau bernomor MH370 muncul jelas di layar radar pengawas Kuala Lumpur. Transponder pesawat terus memancarkan data secara konstan. Ketinggian, kecepatan, dan arah pesawat terekam sempurna. Komunikasi radio mengudara dengan sangat jernih. Suara petugas menara kontrol saling bersahutan dengan awak kokpit. Kata-kata mereka menggunakan frasa penerbangan standar yang baku. Pesawat menanjak perlahan mencapai ketinggian jelajah 35.000 kaki atau sekitar 10.600 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di luar bodi pesawat menyentuh angka minus 50 derajat Celcius. Di dalam kabin, pemanas bekerja optimal menyelimuti penumpang dengan udara hangat. Mesin pesawat menyedot udara tipis stratosfer, memampatkannya dan menyuplainya ke dalam ruangan agar semua orang bernafas lega. Tubuh pesawat meluncur mulus menyeimbangkan gaya angkat sayap dan daya dorong mesin. Waktu menunjukkan pukul 1:19 dini hari. Pesawat melaju mendekati perbatasan ruang udara antara Malaysia dan Vietnam. Titik navigasi udara ini bernama Waypoint Igari. Menara kontrol Kuala Lumpur menghubungi kokpit untuk menyerahkan kendali pantauan kepada Menara Ho Chi Minh di Vietnam. Petugas darat mengucapkan instruksi peralihan frekuensi radio. Di dalam kokpit, Kapten Zahari menekan tombol komunikasi. Suaranya mengudara menembus gelombang radio. Ia mengucapkan serangkaian kata perpisahan standar penerbangan. Good night Malaysian 370. Gelombang frekuensi radio kembali menyisakan keheningan. Pesawat meluncur pasti meninggalkan zona pantauan Malaysia, bersiap memasuki wilayah udara baru di depan matanya. Seluruh parameter instrumen penerbangan memunculkan angka normal absolut. Semuanya berjalan tepat selaras dengan buku panduan manual penerbangan komersial.
Pukul 1.21 dini hari. 2 menit berlalu sejak ucapan perpisahan Kapten Zaharie melintasi gelombang radio. Di dalam kokpit yang remang, sebuah tangan menjangkau panel kontrol di antara kedua kursi pilot. Jari-jari itu memutar knob transponder dengan mantap. Perangkat elektronik penyiar identitas ini mati seketika. Sinyal keberadaan pesawat terputus dari jaringan pelacakan global. Di darat, layar radar pengendali lalu lintas udara menelan titik hijau MH370. Titik itu lenyap menyisakan ruang kosong di monitor. Sistem pelaporan data penerbangan ACARS berhenti mengirimkan paket informasi. Pesawat memutus seluruh tali komunikasi dengan dunia luar secara terencana. Tangan di kokpit mencengkeram tuas kendali. Pesawat raksasa seberat ratusan ton itu berbelok sangat tajam ke arah kiri. Bodi pesawat bergetar hebat menahan gaya gravitasi ekstrim akibat manuver mendadak ini. Moncong Boeing 777 berputar balik, mengarah kembali ke daratan semenanjung Malaysia. Rute menuju Beijing tertinggal jauh di belakang. Pesawat melesat menembus kegelapan malam, menyusuri jalur udara baru menuju Selat Malaka, terbang menjauhi jalur komersial manapun. Di ruang kabin, suasana berubah drastis dalam hitungan detik. Tekanan udara di dalam silinder raksasa ini anjlok merosot. Udara tipis dan dingin dari ketinggian 35.000 kaki menyergap masuk menembus celah mikroskopis sistem ventilasi. Suhu ruangan merosot tajam menyentuh titik beku. Sensor darurat mendeteksi perubahan ekstrim ini. Katup kompartemen di atas kepala terbuka serentak. Ratusan masker oksigen berwarna kuning berjatuhan, menggantung berayun tepat di depan wajah para penumpang. Tangan-tangan meraih masker tersebut secara refleks, menarik talinya dan memasangnya menutupi hidung serta mulut. Dada mereka berdegup kencang, paru-paru memompa udara dengan keras. Suplai oksigen darurat mengalir melalui selang plastik transparan. Tabung kimia pembuat oksigen di atap kabin terus bereaksi, memproduksi gas pelapis akhir. Reaksi kimia ini berbatas waktu 15 menit saja. Jarum jam terus berdetak menghabiskan sisa gas kehidupan tersebut. Gas darurat menipis, udara kabin kembali mengambil alih. Hipoksia merayap masuk perlahan ke dalam aliran darah setiap individu. Otak kekurangan pasokan oksigen esensial untuk menjaga kesadaran. Pandangan mata mengabur perlahan, menyisakan bayangan buram. Gerakan tangan dan kaki melambat, terasa sangat berat bagai terikat beban bertonton. Rasa kantuk yang luar biasa menyelimuti ruang pikiran. Otot-otot tubuh mengendur secara alami. Kelopak mata terpejam rapat. Penumpang dan awak kabin bersandar lemas di bantal kursi masing-masing. Seluruh tubuh rileks terseret ke dalam fase tidur yang sangat dalam dan tenang. Denyut nadi melemah secara bertahap seiring berjalannya menit. Ratusan jiwa tertidur lelap selamanya di bawah selimut udara sedingin es. Raksasa besi ini bertransformasi wujud menjadi peti mati terbang yang melayang stabil di atas hamparan awan stratosfer. Di ruang kokpit yang kosong dari aktivitas manusia, sistem autopilot mengambil alih komando penuh. Komputer penerbangan mengunci arah kompas ke sudut selatan. Pesawat melintasi perairan Sumatera, melaju lurus meninggalkan batas daratan Asia. Moncong Boeing 777 membelah langit pekat Samudra Hindia Selatan. Malam berganti pagi seiring berputaran bumi. Matahari terbit dari ufuk timur, memantulkan cahaya keemasan menyinari bodi logam pesawat yang terus meluncur konstan. Penerbangan hantu ini berlangsung selama berjam-jam. Bayangan raksasa 9 mmRO meluncur lincah di atas hamparan air laut biru gelap yang maha luas. Mesin Rolls-Royce terus menderu, membakar galon demi galon aftur panas di dalam ruang bakar. Ketinggian jelajah tetap terjaga sempurna di level puluhan ribu kaki. Raksasa ini terbang sendirian merajai salah satu wilayah udara paling terpencil di planet bumi. Perjalanan menuju ujung dunia ini berlangsung sunyi, ditemani desiran angin stratosfer. 8 jam berlalu sejak roda pendaratan meninggalkan aspal Kuala Lumpur. Jarum indikator bahan bakar menyentuh batas merah terdalam. Tangki aftur mencapai titik nadir mutlak. Tetesan terakhir cairan aftur mengalir masuk ke ruang turbin. Turbin raksasa berbahan titanium itu berhenti berputar. Pesawat mulai miring ke satu sisi, kehilangan keseimbangan aerodinamis. Sistem komputer berusaha keras mengkompensasi kehilangan tenaga ini dengan menggerakkan sirip kemudi secara maksimal. 15 menit berlalu penuh perjuangan mekanis. Mesin sebelah kiri mengalami hal serupa. Suara deruman mesin tergantikan seutuhnya oleh desiran angin kencang yang menghantam bodi aluminium pesawat. Pesawat kehilangan seluruh daya dorong. Kecepatan merosot drastis menembus batas daya angkat sayap. Tarikan gravitasi bumi menang mutlak.
Hidung pesawat menukik tajam ke bawah. Gaya tarik bumi menarik paksa ratusan ton baja ini meluncur lurus menuju permukaan laut. Raksasa besi ini melesat deras menembus lapisan awan tebal badai. Kecepatan turunnya menembus batas terminal, membelah udara dengan kekuatan luar biasa. Di bawah sana, gulungan ombak raksasa Samudra Hindia menanti dalam keheningan pagi. Bodi pesawat menghantam permukaan air laut dengan kekuatan fisik setara menghantam dinding beton padat. Konstruksi logam terkoyak hebat, sayap patah terbelah dua, dan kerangka utama hancur keping-keping. Puing-puing berserakan sejenak terapung di permukaan ombak yang bergulung ganas. Bobot mesin besi dan bodi besi menarik segalanya ke bawah permukaan air laut yang gelap. Serpihan pesawat tenggelam perlahan, terseret arus melayang turun menuju dasar palung samudra terdalam, membawa jejak akhir malam itu menjauh dari dunia manusia. Sinar matahari pagi menyinari hamparan kaca tebal Terminal 3 Bandara Internasional Beijing. Papan informasi digital menampilkan deretan jadwal kedatangan penerbangan komersial. Di samping nomor penerbangan MH370, deretan huruf merah menyala membentuk kata delayed. Ratusan anggota keluarga berkumpul memenuhi area tunggu. Wajah mereka menegang menatap layar monitor tersebut. Tangan-tangan mereka menggenggam erat ponsel, menanti panggilan masuk. Di daratan Asia Tenggara, ruang kontrol udara memancarkan ketegangan fisik yang intens. Petugas lalu lintas udara di Ho Chi Minh memutar berbagai frekuensi gelombang radio darurat. Suara derau statis bergelombang panjang memantul dari pengeras suara, mengisi seluruh sudut ruangan. Panggilan berulang memanggil identitas MH370 mengudara terus-menerus, menabrak lapisan udara kosong di atas perairan Vietnam. Operasi pencarian masif segera bergulir merespons situasi ini. Angkatan bersenjata dari belasan negara mengerahkan armada kapal perang dan pesawat intai mereka. Pesawat P-3 Orion terbang rendah membelah awan laut Cina Selatan. Kapal-kapal patroli menerjang gulungan ombak, menyisir setiap meter persegi permukaan air laut. Mata para kru penyelamat memindai horizon melalui teropong jarak jauh. Radar pencari memancarkan gelombang sonar menembus kedalaman laut. Fokus awal pencarian terpusat kuat di sekitar rute komersial menuju Beijing. Hari berganti minggu, armada multinasional memperluas radius penyisiran hingga menyapu perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Hamparan air laut memantulkan kilau matahari, menyimpan rapat misteri hilangnya raksasa besi tersebut. Titik terang penyelesaian teka-teki ini justru muncul dari orbit bumi. Server perusahaan satelit komunikasi Inmarsat di London merekam jejak elektronik yang sangat berharga. Unit terminal satelit di dalam perut MH370 terus mengirimkan sinyal ping otomatis secara periodik saat pesawat itu terbang menyimpang. Sinyal jabat tangan digital ini berdenyut setiap jam, menyapa satelit Inmarsat 3F1 yang mengorbit tinggi di atas Samudra Hindia. Para ahli fisika dan insinyur telekomunikasi menganalisis pergeseran frekuensi gelombang radio ini menggunakan prinsip efek Doppler. Ratusan titik data matematis ini membentuk pola dua lengkungan busur raksasa di atas peta dunia. Analisis lanjutan pada pergerakan rotasi bumi dan data kecepatan akhir memastikan pesawat menempuh jalur busur selatan. Rute panjang ini membentang lurus menuju bentangan perairan paling ganas di planet bumi, Samudra Hindia Selatan. Fokus armada pencari bergeser ribuan kilometer ke arah barat daya benua Australia. Kapal-kapal survei oseanografi melemparkan wahana bawah air otonom ke dalam ombak samudra. Robot-robot silinder berwarna kuning ini menyelam menembus suhu air beku sedalam ribuan meter. Sonar pemindai memancarkan gelombang suara beresolusi tinggi, memetakan kontur pegunungan dasar laut dan jurang palung yang sangat curam. Layar monitor di ruang kendali kapal menampilkan topografi dasar samudra secara terperinci. Mesin-mesin pencari ini beroperasi meraba dasar bumi siang dan malam. Mereka berpacu melawan badai siklon lautan yang rutin mengangkat ombak setinggi belasan meter di wilayah tersebut. Pada bulan Juli 2015, ombak lautan akhirnya membawa serpihan sejarah ke pesisir Pulau Reunion di dekat Madagaskar. Penduduk setempat menemukan sebuah lempengan logam abu-abu terdampar di atas bebatuan pantai. Permukaan logam raksasa itu tertutup rapat oleh cangkang teritip dan ganggang laut.
Potongan sepanjang 2 meter ini teridentifikasi sebagai flaperon, komponen vital dari sistem kendali sayap pesawat. Tanda nomor seri di balik lapisan karat mengkonfirmasi identitas aslinya. Komponen ini berasal langsung dari bodi Boeing 777 bernomor registrasi 9M MRO. Pakar aviasi membedah struktur serpihan tersebut dan menemukan pola patahan akibat benturan berkecepatan tinggi. Penemuan fisik ini memberikan jawaban pasti. Pesawat hancur berkeping-keping menghantam air lautan. Potongan-potongan kecil lainnya menyusul terdampar di pesisir benua Afrika, terbawa arus sejauh ribuan kilometer. Bodi utama pesawat beserta ratusan jiwa di dalamnya bersemayam utuh di dasar samudra terdalam, mengakhiri perjalanan panjang mereka di tempat paling tersembunyi di bumi. Tragedi MH370 memahat jejak permanen dalam sejarah aviasi modern. Peristiwa naas ini memaksa industri penerbangan global merombak total sistem pelacakan armada udara mereka. Organisasi penerbangan sipil dunia menetapkan standar baru yang sangat ketat. Seluruh pesawat komersial masa kini wajib memancarkan koordinat lokasi beresolusi tinggi setiap menit saat melintasi zona samudra terpencil. Perubahan regulasi masif ini lahir langsung dari misteri yang terkubur di dasar Samudra Hindia Selatan. Palung lautan menyimpan rapat kerangka utama pesawat 9M MRO di bawah tekanan air beku sedalam ribuan meter. Peristiwa malam itu terus memicu diskusi hangat dan pencarian jawaban di benak jutaan orang di seluruh penjuru bumi. Tulis pandangan kamu di kolom komentar di bawah ini. Bagikan analisis yang menurut kamu paling mendekati kenyataan dari rentetan manuver penerbangan ini. Tekan tombol jempol ke atas untuk mendukung pembuatan konten berikutnya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu mendapat pemberitahuan video esai sejarah terbaru dari channel Kopral Gondrong. Kita bedah tragedi sejarah lainnya di episode selanjutnya.